Tapi yang mengagetkan bahwa ternyata kando kakak jodoh sekarang itu, maaf tanda kutip, nyebrang. Kalau saya untuk menjawab kenapa Pak Salehnya tiba-tiba mengundurkan diri, saya pun nanya sama beberapa senior dari Golkar sendiri. Jadi tentu saja kita pasti tetap fokusnya adalah kita berharap ketua kami itu Pak Rohidin bisa maju gitu loh. Kita sudah oke dapat lampu hijau, Pak Rohidin bisa maju. Golkar kan ini 10 kursi nih. Kenapa Pak Rohidin nggak gandeng M. Saleh aja untuk wakilnya? Ada yang ngomong kenapa nggak dari partai ini saja wakilnya? Kenapa Bu Meriani? Gitu. Jadi fenomenanya kita bisa lihat juga. Mungkin beliau juga pertimbangan yang melihat ini memang the power of emak-emak ini memang kayaknya nggak di jalan. Ini Pak Rohidin ini pintar. Dan beliau betul. Dan itu tadi saya bilang yang mana yang terbaik. Jadi kalau siapa dikasih ke siapa ya saya nggak bisa jawab lah. Belum bisa jawab. Masih jauh itu Bang. Beni Soeharto? Belum tahu saya. Belum tahu. Orangnya aja saya nggak pernah lihat. Di partai sendiri pun saya belum pernah kelihatan tuh. Iya. Belum kenal sama Beni Soeharto? Belum. Sama kita berarti. Nah berarti sama. Abang undang lah kesini lah. Ketua pun, para ketua lah, nggak cuma Pak Rohidin sebagai ketua provinsi, tapi Bu Linda juga sebagai ketua itu kota. Sekalian nih, karena kan ngomongin Pilwakot nanti kececer pula. Saya nanya, ayo Linda ini kan dulu ikut bertarung di Pilwakot. Ada instruksi atau apalah surat Pak Gub itu memerintahkan untuk membebaskan ijazah-ijazah yang tertahan. Tanda kutip ya, membebaskan. Kenapa udah mau pilkada? Ya kalau memang ada yang merasa ada masalah terhadap ijazah tinggal ngomong kok. Dan ini momen pas kan ini momen pilkada. Iya. Jadi yang SD SMP juga sama, kalau ada masalah ngomong aja pasti dibebasin juga kok. Sama aja Bang. Enggak hanya SMA ya? Enggak hanya SMA, SD SMP kan. Kalau SD SMP kan ada. Cuma kan kita nggak bermain di sana Bang. Oh gitu. Iyalah, beda kelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di podcast Bengkolen Times. Podcastnya yang gaspol. Gaspolnya gini. Gaspol. Kita gas. Kalau sekarang masih tipis-tipis ya. Tapi bahasannya ini pol ini. Mulai dari seperti apa nanti pencalonan Pak Rohidin, kita tanya juga apa yang sedang terjadi di tubuh Golkar, kita tanya juga perkembangan soal, nah ini kata-kata netizen di Bengkolen Times ya, soal kartu joker pilkada sekarang di tangan Golkar. Mantap ya. Ditunggu-tunggu nih, siapa yang nyalon ini tergantung Golkar ya kan. Siapa lah, ya kan udah ada tuh yang lawan-lawannya udah muncul dari partai ini, didukung partai ini gitu kan. Nah yang Golkar ini ditunggu-tunggu Ya. Baik itu yang ada beberapa petahana, ada beberapa yang kabarnya mau diborong. Kalau dapat Golkar, diborong semua partai lawan kotak kosong nantinya. Kita sama Bung Reza kemarin kan kami pengen nih udah ngundang kakak jodoh ya. Nah, Kando Zulkarnain kakak jodoh Ya. yang biasa disapa Gus Dur kalau di Bengkulu ini gitu namanya dikenal. Nah, kemarin tuh beliau ini kan lebih dikenal sebagai juru bicaranya Golkar selama ini. Terus beliau juga sampai ngomongin juru bicaranya Pak Rohidin Mersah. Banyak yang menjudge seperti itu. Ya. Tapi yang mengagetkan bahwa ternyata kando kakak jodoh sekarang itu, maaf tanda kutip, nyebrang. Dari yang selama ini pakai bareng perahunya Pak Rohidin, perahu lain sekarang. Nah ini ada apa dinamika
Dan ada petinggi Golkar juga ya, ngajukan mengundurkan diri. Itu karena apa? Nah, saya tanya dulu. Sebelum itu semua dijawab, kenalan dulu sama Bang Reza. Siap. Saya juga baru ketemu beliau hari ini, Ya. ya kan? Bang Reza, dari mana? Cerita dikit deh profil Bang Reza nih. Ya, saya bergabung dengan Golkar memang belum selama Bang Zul ya. Ya, Mungkin kurang lebih, tapi lumayan juga sih, mungkin kurang lebih sekitar 3 tahun lah. udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Kemarin juga pileg saya ikut. Kalau saya sendiri profilnya swasta. Oh, Aslinya basicnya swasta. Nah, kebetulan saya bergabung dengan Partai Golkar karena memang kalau untuk organisasi kan lumayan lah pengalaman. Kalau menurut saya udah banyak. Oh, gitu ya. Ya, mulai dari saya kuliah, SMA sampai saya sekarang kerja gitu. Akhirnya mau coba turun ke dunia politik, belajar di Golkar. Ya, ya. Alhamdulillah sekarang dipercaya sebagai sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar. Kemudian juga saya sebagai sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar yang provinsi. Ya, nah terkait dengan kehadiran saya di sini juga sebagai pengurus yang taat aturan, tentunya saya koordinasi dulu kan dengan pimpinan di partai kami. Dan alhamdulillah oke, makanya saya hadir di sini. Gitu, Bang. Tapi kalau warawiri memang jarang. Kita kan belum baru. Oh, Itu Bang Benny. siap. Ini tadi saya dengar koordinasi dulu, komunikasi dulu sama petinggi partai. Siapa itu? Tentu aja pasti kalau yang namanya kegiatan yang berkaitan dengan kepartaian, tentu kita harus laporan ke ketua dan sekretaris. Dan kita juga ada wakil ketua bidang organisasi kan. Intinya sebenarnya koordinasi itu hanya memberitahu sih. Memberitahu bahwa saya akan hadir. Karena kan saya di sini kan meskipun secara pribadi nanti pendapat saya, tapi tentu juga kan pasti nanti ada kaitannya dengan Golkar. Jadi maksud saya apapun yang saya sampaikan Golkar tahu. Jangan nanti dianggap bahwa sama seperti yang mungkin yang terjadi dengan Bang Zul. Bicara di mana-mana padahal beliau adalah orang Golkar, tapi kita di Golkar sendiri tidak tahu. Ditanya dengan pimpinan apakah tahu Bang Zul ngomong begini-begini, nggak tahu. Nah, yang namanya organisasi itu kan ya apalagi kita lah yang masih muda-muda ini kan kita tahu, karena saya sendiri pun ketua umum organisasi gitu loh. Kalau ada anak konflik, teman-teman pengurus, sebenarnya bukan konflik, ada teman-teman pengurus tiba-tiba mengatasnamakan organisasi saya, ya tentu kan ini kenapa nih gitu loh. Tapi kalau kita izin aja kan pasti oke kok gitu loh. Pertanyaan gas Gitu. awal dulu ya. Kita gas awal. Pertanyaannya, Kando Kakak Jodo itu sudah mengundurkan diri atau dipecat dari Golkar? Nah, ini sebenarnya yang pengen kita luruskan. Yang pertama tentu saja fenomenanya, sebenarnya bukan fenomena sih sebenarnya. Kan Bang Zul ini kan kader Golkar yang mungkin sepertinya ada kekecewaan saja. Ada kekecewaan karena memang ini kan sebenarnya udah lama juga sih, dan beliau tuh masih komunikasi sama saya sampai terakhir saya taunya podcast itu hari itu juga beliau komunikasi sama saya sebenarnya. Masih komunikasi. Ya, dan beliau masih menyampaikan beliau masih peduli dengan Pak Gup dan sebagainya kok. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang besar lah apa yang beliau lakukan gitu loh. Ya biasalah kekecewaan, akhirnya menyampaikan kekecewaan, mungkin tidak bisa secara internal, ya keluar gitu loh. Kalau dari Partai Golkar sendiri biasa saja gitu loh. Tidak ada yang namanya kita seperti apa seperti ini, dinamika dinamika sebuah organisasi yang biasa lah gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa akhirnya sampai ada pemecatan atau yang seperti apa yang disampaikan oleh Om Zul, nggak ada itu. Nggak ada sama sekali. Yang ada hanyalah surat teguran. Wajar dong. SP. Dan sebenarnya juga bukan SP sebenarnya. Saya lihat beliau ini Bang Zul sendiri yang kirim ke saya bentuk suratnya. Mekanisme di partai kita itu kalau misalnya ada kader yang mungkin agak melenceng lah kasarnya kan, itu dipanggil surat pemanggilan untuk konfirmasi dan klarifikasi. Cuman yang saya tahu beliau kan tidak hadir. Enggak hadir. Iya, untuk mengklarifikasi gitu. Bilangnya langsung
abang sudah dipecat, abang sudah dikasih SP2, lah saya cek lagi. Ya termasuk ini juga saya konfirmasi sekali lagi kan, takutnya saya salah ngomong dong. Ke sekjen saya cek, nggak ada. Nggak ada ya? Ya nggak ada, yang ada surat pemanggilan beliau untuk konfirmasi. Konfirmasi. Iya, konfirmasi dan klarifikasi. Klarifikasi. Jadi Bang Zul sendiri pun masih masuk dalam grup Golkar, tidak ada yang dikeluar. Kalau memang misalnya beliau itu yang seperti beliau katakan dipecat misalnya kan, ya udah kita keluarin dong dari grup. Orang enggak kok, tiap hari beliau masih ngepost. Sekarang masih ada di? Oh masih di grup WA pengurus Golkar juga Golkar masih masih. Dan beliau masih ngepost tiap pagi. Ini mengingatkan kita sholat nih, masih kok. Hanya kita sekarang lagi menerapkan silent treatment ke beliau. Oh, silent treatment. Iya, jadi apapun yang beliau sampaikan ya kita lihat, tapi tidak kita tanggapi. Tidak tanggapi. Karena beliau sendiri pun kan belum memberikan klarifikasi secara resmi, sedangkan kita sudah ngasih surat resmi gitu. Udah gitu aja kok, nggak ada yang lain-lain yang aneh-aneh atau Golkar sampai harus rapat, enggak, sama sekali enggak. Tadi surat teguran atau surat peringatan? Karena beliau nggak datang tadi dikasih surat teguran atau surat peringatan? Kan beda itu. Kalau saya lihat itu surat pemanggilan untuk klarifikasi. Karena nggak datang, itu hasilnya apa jadi? Karena beliau tidak datang, sudah tidak diapa-apakan, didiamkan saja. Oh, berarti nggak ada SP sama nggak ada surat teguran nggak ada sama sekali. Dan itu udah saya pastikan sebelum saya kesini, saya pastikan. Gitu. Jadi maksud saya ya biasalah gitu loh, kan ada dinamika mendekati pilkada juga kan. Dan menurut saya pun juga apa yang beliau sampaikan pun sebenarnya kalau konteks beliau sebagai apa ya, kalau bukan sebagai pengurus Golkar ya mungkin fine-fine saja gitu. Atau memang kalau kita tahu mungkin ketua kami itu betul-betul positif tidak bisa maju sebagai calon gubernur, mungkin biasa-biasa saja gitu loh. Gitu. Sempat disampaikan bahwa Pak Rohidin tidak bisa maju untuk pilkada menyangkut PKPU dan putusan MK itu ya. Tuh. Tapi itu nanti nyambungnya nanti. Iya, masih panjang ya. Masih panjang. Biar nonton sampai habis kalian ya. Jadi oke lah, clear. Satu pertanyaan lagi deh untuk masalah Kandu Kakak Jodoh ini. Beliau ini pengurus tahu nggak kecewanya di mana? Kalau saya tidak bisa menjawab sampai sejauh mana Bang Zul menyampaikan kekecewaan beliau ke pimpinan di partai ya. Cuman yang jelas beliau menyampaikan ke saya kekecewaan beliau gitu loh. Dan ya jujur kalau ditanya, karena saya juga kan caleg. Kalau ditanya misalnya apa yang kita pengen tidak terpenuhi, itu ya wajar-wajar saja kan kecewa itu. Tapi sampai sejauh mana kita menyikapi kecewa itu gitu loh. Kalau misalnya contoh, kalau seperti yang disampaikan dengan Bang Zul bahwa Golkar itu ya, saya sempat dengar kan podcastnya kemarin, lebih ke pitis ya, dibandingkan komitmen dan loyal gitu. Ya saya merasa saya punya uang, tapi saya pun tidak mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Saya nomor 4 loh. Nomor 4. Iya. Nah kita lihat lagi incumbent Bang di provinsi ya. Iya. Di apa? Kombes Om Sumardi, Pak Sumardi. Pak Sumardi ya. Beliau incumbent loh. Beliau nomor 2 loh, nggak nomor 1. Nggak nomor 1. Iya. Nah kita kalau ditanya sempat, kalau jauh di lubuk hati yang terdalam pasti kita, kenapa ya? Secara yang ngurusin Golkar selama ini saya pribadi lah misalnya contohnya. Saya ngerasa saya kan yang banyak juga sibuk-sibuknya kemarin. Kalau dibilang loyalitas ya saya ngerasa sudah loyal gitu loh. Tapi balik lagi Bang, kita sebagai kader, niat kita yang masuk ke dalam organisasi kan membesarkan organisasi loh. Nah kalau memang ada penilaian dari pimpinan atau siapapun itulah yang menentukan terkait nomor urut, apalagi nomor urut bukan yang menentukan untuk jadi kan. Saya rasa kalau sampai jadi besar itu tidak pas lah gitu, apalagi senior seperti beliau gitu. Istri Pak Gup juga nomor 2 ya dulu waktu caleg ya. Istri Pak Gup aja nomor 2, Pak Rohidi nomor 2. Dan Pak Ketua pun saya tahu orangnya, beliau itu kan apa ya, matang di organisasi dan orang pinter lah ketua kami itu. Jadi dia juga pengen ya kita mencontohkan bahwa Partai Golkar itu ya
memang berjalan aja semuanya sama gitu loh. Kita anggap sama, tapi tetap ya fokus kita adalah kita maunya kita menang, dan alhamdulillah kan memang kita menang loh. Iya, untuk provinsi memang data dan faktanya. Jadi nggak bisa dibantah kan, Bang? Golkar menang. Apa yang di setting oleh Pak Ketua kami itu 10 terbukti. kursi itu bukan perahu lagi, kapal katanya. Itu rekor, makanya. Gitu. Oke, ya, clear lah soal BKK Jodara. Iya dong. Nah, menyangkut sekarang ini dinilai Golkar ini pohonnya sedang diterpa kemarau. Emang lagi kemarau sih. Gitu. Memang lagi musim Emang lagi kemarau sekarang. Jadi ada kader-kader, salah satunya kan Kakak Jodo tadi kan, ada juga yang kita dapat itu kayak Ibu Dewi ya, Ibu Dewi Sartika ya, Ibu Dewi Sartika, terus ada juga Ketua DPD Kabupaten Bengkulu Selatan ya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang informasinya beliau pengen maju dari Golkar tapi sepertinya nih tidak direstui atau ini. Nah, sedikit apa pandangan dari tubuh Golkar sendiri? Nah ini kan bicaranya sudah mekanisme di bidang terkait, dan kebetulan bidang organisasi ya, dan pimpinan tentunya. Kalau saya sih terlalu dalam tidak begitu tahu. Cuman yang saya lihat dari diskusi atau obrolan-obrolan kami di dalam kalau ngumpul-ngumpul lah pengurus itu sama sih. Ini cuman dinamika biasa. Tentunya kalau kita mau mengakomodir semua orang kan susah. Yang jelas pada waktu yang saya tahu ya, pada waktu keinginan pengurus ataupun senior-senior dari Golkar itu ingin maju gitu, itu semuanya kita akomodir gitu loh. Dalam artian kan sekarang itu kan tahapannya adalah kalau kita tuh ada salah satunya seperti survei turun ke bawah dulu, bergerak. Nah itu dulu fokusnya. Nah, penilaian awalnya dari situ. Penilaian awal dari situ. Kalau semua nama setahu saya kita ajukan. Saya pun sebenarnya kalau saya ngomong sama Pak Ketua mungkin beliau akan masukkan, ya udah. Tapi cek tetep, ombak dulu. cek ombak dulu, turun dulu. Surveinya ada nggak? Ada. Nah ini belum mulai aja kan udah. Yeah. Ada yang mau pindah, ada yang mungkin tidak cocok kali dengan pola yang seperti itu. Bagi kita biasa saja gitu loh. Biasalah. Partai-partai lain pun saya rasa juga sama gitu loh. Kalau tiba-tiba keinginan dia pengen, ternyata dari partai jalannya masih panjang mungkin ya, akhirnya tidak memilih untuk mungkin milih untuk persis dari perahu lain. Perahu lainnya silakan saja di kita kan. Partai politik ini kan bukan unsur paksaan kan, ini kan dedikasi. Kalau kita masuk ke dalam partai politik kan memang komitmen untuk berbakti kepada daerah, itu aja sih. Nah dari nama-nama yang kita sebut ini, yang paling banyak ditunggu soal kabarnya Pak M. Saleh, Pak Muhammad Saleh, ya kan. Seperti kita tahu bahwa Pak M. Saleh ini kan termasuk tokoh Bengkulu yang secara politik beliau itu sudah pernah menjabat jabatan tinggi malah ya, pernah jadi ketua DPD RI. Betul. Kemarin kalau beliau juga di DPR RI. Nah sekarang masih ya, masih nanti Agustus ini ya habis ya. Saya ini. Nah, Pak M. Saleh kadang-kadang, ya kan, beliau ini semacam kalau omongan orang ya, mungkin ban serap untuk pilgub. Kalau seandainya Pak Rohidin nggak maju nih. Nah, tapi di balik kabar bahwa beliau itu mungkin menggantikan Pak Rohidin, karena balihonya nggak hanya di kota nih, tapi di kabupaten-kabupaten kan juga ada, iya, seprovinsi ini, ya. Tapi beliau juga Golkar akan mencalonkan Pak M. Saleh untuk Pilwakot, ya kan? Ya. Nah, mungkin 2 minggu belakangan atau sebulan belakangan, tiba-tiba tersiar kabar Pak M. Saleh mundur dari keduanya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ada apa dengan Pak M. Saleh? Ya, kalau saya untuk menjawab kenapa Pak Salehnya tiba-tiba mengundurkan diri, saya pun nanya sama beberapa senior dari Golkar sendiri, dan sama jawabannya, kalau pastinya kita tidak tahu, karena balik lagi
infonya adalah yang saya dengar itu adalah ini alasan pribadi, murni alasan pribadi beliau. Murni alasan Nah, pribadi. cuman saya mau luruskan dikit, kalau dianggap sebuah Pak Saleh adalah ban serapnya Pak Rohidin gitu loh, kalau misal Pak Rohidin tidak bisa. Sekarang kita bicara logikanya saja lah, Bang Beni ya. Partai Golkar ini adalah partai pemenang seprovinsi Bengkulu, 10 kursi. 10 gitu. kursi. Jadi kalau seandainya Partai Golkar tidak bisa memajukan kadernya untuk mencalon gubernur, itu udah keterlaluan. Ya. Jadi tentu saja kita pasti tetap fokusnya adalah kita berharap ketua kami itu Pak Rohidin bisa maju gitu loh. Tapi di satu sisi kita kan tetap harus ada plan A, plan B, plan C. Ya. Nah, kalau saya lebih ngomongnya itu kita punya beberapa strategi. Salah satunya adalah kalau memang Pak Rohidin tidak bisa maju, ya kita punya Bang Saleh, kader Partai Golkar sendiri yang memang kita ngerasa pantas untuk kader terbaik kita juga. Jadi tidak ada istilahnya Pak Rohidin nomor 1, Pak Saleh. Enggak, ini kader-kader terbaik kita yang kita rasa memang beliau pantas untuk maju sebagai calon gubernur. Dan Bang Saleh pun, beliau pun sudah sangat paham posisi beliau. Makanya saat kita sudah dapat lampu hijau Pak Rohidin bisa maju, Pak Saleh pun sebagai kader yang taat aturan dan memang dia udah ya tidak usah kita ragukan lagi lah kelasnya dia ya, mantan ketua DPD. Beliau siap, saya siap ditugaskan dimanapun, dan kita hasil dari keputusan para pimpinan kita adalah beliau kita coba untuk di kota. Dan beliau siap. Tapi balik lagi tetap di Partai Golkar ini sesuai dengan arahan dari DPP itu memang tidak bisa yang namanya langsung penunjukan, termasuk Pak Rohidin sekalipun gitu. Jadi siapa calon yang mau itu ya silakan diajukan, dan tetap harus bergerak dulu. Bergerak dulu, lihat survei, lihat cek ombaknya kan? Nah, kalau memang merasa sudah yakin positif ya kita, karena kenapa momentum Golkar ini seluruh provinsi kalau kita lihat kenaikan suaranya luar biasa, Bang. Jadi memang Golkar sendiri pun sedikit banyak punya beban ya, dan juga tambahan semangat buat kita tentunya untuk kalau bisa menang semua ini. Pilkada ini bukan hanya gubernur, kabupaten-kabupaten kalau bisa kader kita yang kita utamakan kan. Kalau memang sudah tidak ya, kalaupun memang dari luar pun tetap harus bisa menang Golkar ini. Jadi gitulah, wajar lah sebuah partai yang lagi bagus trennya kan harus kita gas terus ini. Itu aja sih. Nah itu yang sempat. Jadi jangan baper ya kalau kami bilang kemarin sesuai data. Kalau berkaca dari hasil Pileg 2000 pemilihan legislatif 2024 kemarin, seandainya kalau berkaca dengan itu ya, seandainya pemilihan gubernur sekarang hari ini ya kan berdasarkan pemilihan legislatif Pak Rohidin yang menang gitu. Kan nggak salah data. Dan mudah-mudahan tidak berubah itu karena memang kita gas terus termasuk dari makanya fokus di Partai Golkar ini kami kan ya balik lagi ya, ketua kami ini sangat paham berorganisasi, makanya dia ingin mencoba untuk kita terapkan aturan itu. Instruksi dari DPP adalah fokus Partai Golkar sekarang adalah di pilkada. Pileg sudah mencapai target, sekarang pilkada udah target itu ya? Ya udah, alhamdulillah lebih dari target malah. Lebih dari target. Dan provinsi Bengkulu itu terbaik. Hampir di seluruh provinsi dan Bengkulu itu terbaik seluruh Indonesia. Maksudnya itu kenaikan suaranya. Kenaikan suaranya. Betul. Nah sekarang kan kita punya beban gimana pilkada kita juga jangan sampai tidak sesuai, tidak sama dong dengan hasil pileg kemarin. Jadi fokus kita sekarang adalah bagaimana caranya menentukan strategi, begitupun juga dengan memilih para calon, baik gubernur maupun di tingkat 2, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Nah makanya mungkin kalau dilihat terkesan seolah-olah lambat kan Partai Golkar. Padahal tidak, kita mencoba yang terbaik ini, Bang. Lagi mencoba yang terbaik. Iya, kita tetap menilai, melihat. Karena memang Golkar ini jangan sampai salah langkah kan. Itu aja sih. Masih dihitung-hitung nih ininya ya. Iya dong. Baik buruknya harus tepat milihnya siapa gitu kan. Betul, Bang. Balik ke Pak Saleh tadi. Belum selesai, masih belum selesai. Oke. Ternyata di Pilgub kemungkinan beliau cadangan juga enggak gitu kan, karena memang Pak Rohidin bisa maju. Bisa maju ya. Ya. Nah, tapi nanti itu kita tanyakan lagi yang soal apa bisa maju atau enggaknya itu. Nah, terus yang ternyata dia juga berhenti, tidak mencalonkan di pemilihan wali kota. Ini ada semacam, bener nggak ada semacam kekecewaan dari Pak M. Saleh yang kelihatannya, wah ini kok Pak M. Saleh tiba-tiba mundur apa ini
kecewa dengan Golkar Bengkulu atau seperti apa? Kalau yang saya dapat informasi sampai sekarang itu tidak ada yang seperti itu. Jelas, yang saya tahu ini alasan pribadi. Murni alasan pribadi. Murni alasan pribadi. Karena kenapa? Pada waktu sebelum beliau berangkat haji itu saya pun juga sempat bertemu dengan beliau. Kebetulan saya punya ada hubungan keluargaan dengan beliau. Kita tanyakan, abang positif nih wali kota. Kita gas, insya Allah positif. Sudah koordinasi dan komunikasi dengan Pak Rohidin. Oke, kita strateginya salah satunya adalah beliau turun ke kota, gas di beliau. Berarti keyakinan beliau untuk turun di wali kota itu kan berarti sudah kalian tidak usah ragu katanya. Ya. Nah, tapi kan Pulang dari situ kan kita tidak tahu. Pulang dari Mekah. Ah. Berarti informasi itu benar. Soal kabarnya nih yang kami dapat nih. Beliau ini mendadak berubah pikiran setelah dari tanah suci, benar itu. Kalau memang seperti itu bilangnya sih, yang saya dapat info bahwa beliau memang tidak jadi itu setelah beliau balik dari tanah suci. Tapi apa yang terjadi atau seperti apa pastinya itu tidak ada. Mungkin beliau sudah koordinasi langsung dengan Pak Ketua ya. Tapi yang saya dapat info memang alasan pribadi. Alasan pribadi itu ya. Iya. Mungkin kalau orang mikirnya itu kalau pulang dari tanah suci mungkin dia berdoa di situ. Istilahnya kalau di kita ini istiharo. Sholat istiharo. Kalau udah hal pribadi kan kita udah nggak bisa ikut campur. Iya, betul. Ya, secara resmi pun beliau kan tidak ada apa ngasih surat atau apa penjelasan ke partai kan tidak ada. Mungkin sudah langsung ke ketua dan kami yakin mungkin sudah ke ketua. Ya, balik lagi itu yang saya tahu. Memang alasan pribadi ya yang itu beliau lontarkan bukan lewat jalur resmi tapi jalur kedekatan secara emosional. Mungkin gitu ya? mungkin karena kan saya dapat info juga kan dari petinggi kan yang disampaikan seperti itu. Kan saya juga kepo lah kasarnya. Kalau saya bertanya langsung ke beliau sampai sekarang Bang Saleh masih belum merespon sih. Gitu. Oke. Nah, kita nanya ke ini lagi deh. Masuk ke pilkada. Pilgub dulu deh. Nah, tadi kan ada disinggung soal Pak Rodin bisa maju. Sementara sudah sekitar 6 bulanan inilah semenjak mendekati pilkada. Putusan MK itu 2023 kan? Artinya udah 1 tahun lalu, kan? Baru heboh mendekati orang setelah selesai pileg tiba-tiba keluar itu. Ya kan? Betul. Nah, saya lihat Golkar lebih pilih diam, nggak menanggapi. Nah ini tiba-tiba setelah keluar PKPU nomor 8 ya, PKPU nomor 8 tahun 2024 baru mulai nih terkait poin di pasal 19 poin C dan poin E, ya kan? Akhirnya PD nih Golkar menyampaikan bahwa petahana ketua Golkar DPD Provinsi Bengkulu maju untuk pilgub. Tapi orang masih banyak meragukan itu. Nah ini sebenarnya kayak gimana ini? Ya balik lagi Bang, coba kalau kita runut langkah dari Partai Golkar kalau menurut saya udah paling benar dong. Karena kita kalau berbicara putusan MK ya silakan aja yang orang lain mau berbicara, tapi kan ini kan kita memang yang mau turun ke gelanggang ini kan Golkar. Jadi Golkar ngapain berkoar-koar ngomong putusan MK karena ketetapan itu kan ditentukan oleh PKPU. Ya, jadi setelah PKPU keluar ya baru kita bicara. Kalau masih sebatas MK, interpretasi itu bisa banyak, Bang. Siapa aja bisa ngomong A, ngomong B. Itu banyak tafsiran. Tafsirannya banyak. Beda-beda orang menafsirkan. Bahkan ahli tata hukum pun bisa jadi beda-beda juga. Beda juga. Nah, daripada kita dibilang sok tahu kan, sok ngerti, ya kita tunggu hasil PKPU keluar. Dan alhamdulillah kan PKPU di situ poin C-nya pasal 19 itu kan yang menyatakan bahwa ternyata kita hitung-hitung kan ya kalau interpretasi dari kita dan kita sudah koordinasi dengan KPU bisa maju ya kita gas dong. Nah masalah nanti seperti apa itu kalaupun sampai sekarang masih ada yang menggoreng-goreng di sana ya silakan aja Bang. Masa lalu orang ya bisa digoreng orang, digali-gali apalagi cuma masalah interpretasi pasal kan. Musim politik ya. Iya, apalagi kan banyak calon dari partai-partai lain. Nggak galau gitu orang nih kan. Gimana caranya bisa jegal? Tapi kan nanti kita lihat pendaftaran Agustus ini kan sama penetapan dari KPU nanti apakah beliau bisa atau tidak kan di situ. Tapi kalau kami meyakini bahwa beliau bisa maju
dan ini tentunya menjadi semangat yang luar biasa buat kami. Kami pun juga sudah menetapkan pasangan beliau yang menurut kami juga luar biasa, Ibu Meriani. Jadi kalau Bang tanya apakah Golkar kondisinya lagi kering, kebalik malah Bang. Balik. Kami sekarang makin solid. Yang kami Ditambah disiram Bu Meriani ya. ditambah disiram Bu Meriani. Bayangkanlah, ringin nih, Iya. akarnya lah kuat, nah, disiram lagi kan, nah, tambah kuat sekarang. Kami makin solid, tapi tetap sekali lagi Pak Ketua selalu menekankan kepada kami, tetap mekanisme partai itu dijalankan, Bang. Oke. Jadi dalam artian tidak usah berkuar-kuar, kami sekarang lebih penguatan internal, terus fokus kami adalah bagaimana pilkada ini yang terutama di kabupaten-kabupaten kan, karena kalau di provinsi sudah jelas kami mengusung Pak Rohidin dengan Ibu Meriani. Bu Meriani. Sedangkan di kabupaten ada beberapa titik yang kami kan belum ada finalnya nih. Ada finalnya. Iya, belum kelihatan hilalnya yang jelas banget nih. Iya. Nah, ini yang kami lagi fokuskan. Fokus ke sana juga. Betul. Ya. Tapi kalau untuk Pilgub udah ketok palu nih dua itu ya. Sudah, Bang. Sudah. Jadi satu pasang dari Satu pasang. itu tadi. Iya. Nah, tegas nih udah nyampaikan bahwa Golkar berkeyakinan bahwa Pak Rohidin bisa maju pasca keluarnya PKPU Betul. nomor 8 tahun 2024 tadi ya kan. Ya. Ada yang belum selesai mau saya tanyakan. Silakan. Yang mengejutkan dari ini, walaupun kita sudah bisa memprediksi dengan majunya Bu Meriani, balihonya terus kesebar kemana-mana. Nah, ini kayaknya Bu Meriani ini condong akan mendampingi Pak Rohidin Mersa. Nah, yang saya tanyakan ke Golkar, kan ini belum banyak yang menanyakan kan? Apa tuh, Bang? Kenapa Golkar ataupun Pak Rohidin memilih Bu Meriani? Soalnya gini, ntar sebelum dijawab, ada kan? Ya netizen-netizen, ya. Aduh kecewa. Kenapa Pak Rohidin milih Bu Meriani? Kenapa nggak ini aja? Termasuk misal ada yang sampaikan, Golkar kan ini 10 kursi nih. Apa tuh? Kenapa Pak Rohidin nggak gandeng M Saleh aja untuk wakilnya? Ada yang ngomong, kenapa nggak dari partai ini saja wakilnya? Kenapa Bu Meriani? Ya. Nah, apa itu jawabannya? Balik lagi, Bang. Kalau masalah pasangan tuh balik ke siapa yang dipasang, jagoannya Siapa langsung. yang dijago? Sama ibarat kayak kalau kita lihat di Jakarta kan, Anies itu diberikan kebebasan untuk nentuin pasangan. Begitupun dengan kami. Ya pertimbangan Pak Rohidin kita nggak tahu secara pastinya apa beliau memilih Bu Meriani. Tapi kalau dari kami Partai Golkar, ya seperti saya bilang tadi kan, begitu Bu Meriani, kita tambah semangat. Nah kalau ditanya ke kita kenapa kita tambah semangat, ya itu tadi, kalau menurut kita Bu Meriani ini adalah salah satu, kalau bukan yang saat ini ya, memang beliau ini tokoh perempuan yang terbaik yang ada di Provinsi Bengkulu ya. Beliau ini pengusaha sukses, kemudian juga tidak bisa kita pungkiri, beliau baru saja anaknya kan, Elisa baru saja. Ini kayaknya bener nggak perpaduan nomor satunya pemenang DPR RI sama DPD RI ya? Ya kan? Istri Pak Gub, Bu Derta itu terbanyak ya? Suaranya Terbanyak DPR RI? Ya, tertinggi. Ya, tertinggi ya? Ya. Sementara Elisa, anaknya Bu Meriani itu pemenang di nomor 1 di DPD RI. DPD RI. Salah satu pertimbangannya seperti itu? Ya mungkin ya, mungkin. Tapi kalau dari kita kan lihat dari kacamata yang masuk akal dulu lah. Kita orang awam melihatnya. Ya wajar dong kita milih Bu Meri. Jaringan beliau luar biasa luas, sudah terbukti di anaknya. Kemudian kita melihat juga beliau ini secara ketokohan semua orang tahu. Dan balik lagi kan Bang, Pengusaha sukses. pengusaha sukses. Dan balik lagi, kita ini mau menang Bang. Oke. Kita ini mau menang, tentunya kita mencari kader yang terbaik. Dan udah saatnya juga mungkin pasangan dengan perempuan dulu lah Bang. Oh ya. Dan saya bilang tadi kan, bukan kita mengesampingkan Bang Saleh loh. Ya. Tapi sepengetahuan saya, strategi kenapa Bang Saleh turun di wali kota pun, itu pun sudah berkoordinasi dengan Pak Rohidin dan Bu Meri. Jadi sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama ngerti. Jadi makanya maksud saya kalau bilang ada yang ini nih, ada kekecewaan, ini lucu sebenarnya. Karena Golkar ini jujur arahnya ini tetap Pak Rohidin sama Bang Saleh tetap yang tetap kita prioritaskan pendapatnya gitu. Saya lagi mikirin nih Pak Rohidin nih, memang saya ngakuin ya, bukan soal saya diomong dukung Pak Rohidin, tapi kecerdasan beliau ini secara pribadi saya akuin. Semenjak saya kenal beliau, memang beliau ini cerdas gitu kan. Tapi yang saya lihat kenapa beliau pilih Bu Meriani,
Mungkin di mindset saya nih, di otak saya nih. Gimana tuh? Nih DPR RI all in ya perempuan. Iya kan? Betul. Di DPD RI 4 kursi itu cowok cuma 1. Betul. Sisanya emak-emak semua ini. Betul. Gitu. Jadi fenomenanya kita bisa lihat juga. Mungkin beliau juga pertimbangan yang ngeliat kok ini Oke. memang the power of emak-emak ini memang kayaknya lagi jalan. Ini Pak Royden ini pintar. Dan membaca beliau ini. betul, Pak. Betul. Dan itu tadi saya bilang pola beliau ini kan sudah terbukti. Tapi sekali lagi kan mungkin tidak semua orang akan cocok. Iya. Terutama entah itu di partai, entah itu dimanapun lah. Mungkin tidak ada yang cocok ya. Sehingga ada muncul dinamika itu biasa sekali lah. Makanya di kita juga nggak ada yang gimana-gimana. Pokoknya kami Golkar sekarang makin solid, fokus kita adalah pilkada. Karena setelah pilkada kita ada munas, ya pokoknya jalan agenda kepartaian biasa lah. Biasa saja, betul-betul. Oke, clear lah itu pilkada ya. Iya. Saya rasa juga nggak ada yang mau ditanyain lagi ini kan. Saya baca dikit, ciptakan kebersamaan. Romer gaskan. Oh, ya. Mantap. Tuh, sudah waktu perempuan untuk maju, betul. Betul. Ini kan memberikan platform lebih untuk perempuan lah. Perempuan ya. Ya siapa tahu kan, kita nggak tahu gubernur selanjutnya bisa jadi Bu Meriani kan? Iya. Atau mungkin tokoh perempuan yang lain lah. Intinya kan seperti itu saja sih. Oke, kita ke Pilwakot. Ini langsung satu-satu nih kita ini daripada Kupas banyak tuntas pertanyaan, ya, Pak. kupas tuntas ya. Pilwakot. Pak M Saleh yang tadinya ini saya tanya-tanya ke ngobrol-ngobrol kopil lah soal politik Pilwakot ya kan. Ada yang ngomong salah satu petinggi partai ya kan di Kota Bengkulu. Dia bilang kalau misalnya M Saleh maju di Pilwakot, ya kan, kate lawan, ya, atau lawan berat lah, bukan nggak ada lawan, tapi lawan paling berat itu M Saleh. Bisa ketika kalau beliau memutuskan untuk maju, Tuh. ya kan. Nah, Pak M Saleh udah mundur. Siapa kader Golkar? Dan maaf nih. Yang muncul nama itu bukan kader Golkar. Why? Gitu. Kenapa ini? Ya balik lagi kan seperti yang saya bilang ke Bang Beni sebelumnya, skema kami kemarin itu kan sebenarnya sudah mantep tuh Bang Saleh gitu loh. Tapi tentu saja ternyata kan beliau ada alasan pribadi yang tidak bisa untuk maju lagi. Nah makanya ini juga nyaut lagi kenapa Golkar sepertinya lama. Karena kita harus ibaratnya tuh bikin strategi baru nih, ngocok ulang lagi nih. Seperti apa nih menyikapi Pilwakot contohnya kan. Dan ada beberapa kabupaten juga yang memang kita kadernya mungkin siapa nih mau kita majukan, apakah dia siap. Tapi kalau saya lihat ini lebih balik lagi ke kesiapan kader saja. Kesiapan kader. Kalau dari internal sendiri ada beberapa calon tetap. Kita tuh punya banyak, tapi apakah siap atau tidak? Ya ini kan banyak faktor nih, banyak hal. Salah satunya soal survei tadi ya. Salah satu soal survei, ya terkait mungkin juga dana dan sebagainya kan banyak semuanya bersangkut berkaitan gitu loh. Nah, jadi makanya memang ini masih kita godok. Makanya itu tadi saya bilang fokus Golkar sekarang lebih ke sana. Jadi ya yang Pilgub close dulu deh, udah pasti nih. Clear, tinggal Clear, kita gimana ya. strateginya saja kan bermainnya seperti apa. Nah, sedangkan untuk yang di kabupaten kota ini yang kita nih memang lagi itu kartu jokernya ini dikasih ke siapa nih? kalau sampai sekarang masih kan kita kan terus berkoordinasi juga dengan DPP. Oke. Pak Ketua pun Pak Roydin pun saya yakin selalu intens terus dengan kader-kader yang ada, baik yang di dalam internal partai maupun di luar partai, yang mana yang terbaik. Jadi kalau siapa dikasih ke siapa ya saya nggak bisa jawab lah. Belum bisa jawab. Masih jauh itu Bang. Beni Soeharto? Belum tahu saya. Belum tahu. Orangnya aja saya nggak pernah lihat. Di partai sendiri pun saya belum pernah kelihatan tuh. Iya. Belum kenal sama Beni Soeharto. Belum. Sama kita berarti. Nah, berarti sama. Abang undang lah kesini lah. Udah kita undang. Mudah-mudahan Pak Beni Soeharto ini ya. Hadir, tapi kalau komunikasi itu udah lama ya kan. Oke. Karena Golkar nih masih pegang kartu joker ya kan, belum dikasih ya kan. Mungkin beliau tunggu dulu gitu ya kan. Sabar bro gitu. Kaget lah dapat kartu joker nih, baru kita gaspol. Mungkin itu. Ya kan? Yep. Nah, wajar lah karena memang
posisi Golkar juga kan lagi kuat nih. Ya, ya. Jadi kalau banyak calon yang menantikan rekom dari Golkar ya saya rasa juga wajar gitu loh. Ya. Dan tentunya pasti Pak Ketua pun, para ketua lah, nggak cuma Pak Rohidin sebagai ketua provinsi, tapi Bu Linda juga sebagai Nah ketua itu Golkar Kota. sekalian nih, karena kan ngomongin Pilwakot nanti kececer pula. Saya nanya, Ayu Linda ini kan dulu ikut bertarung di Pilwakot, ya kan? Beliau juga sampai saat ini masih ketua DPD Kota Bengkulu ya, Betul. masih ketua DPD. Dan siapa yang meragukan bahwa kalau dulu dia bertarung dengan petahana yaitu Helmi Hasan, kalau kalah biasalah mungkin kan, karena lawan petahana ya kan. Ini kader Golkar, kenapa nggak beliau aja? Kan ada pertanyaan dari netizen tuh. Ya kami dukung Bu Linda apa ini. Secara ini kan artinya ketika membicarakan Bu Linda, ini saya bukan ini karena gara-gara kemarin dikasih kopi ya. Nah ini menjawab pertanyaan netizen ya. Ayo Linda lebih layak dong karena kader, karena ini kenapa? Saya yakin pasti kalau melihat fenomena yang sekarang kan setelah Bang Salim mengundurkan diri, mungkin ada opsi juga ke sana. Saya rasa sudah ada komunikasi antara Pak Rohidin dengan Bu Linda ya, karena kan Bu Linda tetap beliau adalah ketua Golkar Kota. Ya. Cuman apakah itu tuh berlanjut atau tidak saya belum tahu sampai sekarang sih, karena tetap memang masih digodok semua opsi lagi kita pertimbangkan, lagi kita kejar terus yang mana yang paling pas ini. Karena memang seperti yang abang bilang kan, Golkar tidak mau sampai salah langkah gitu loh. Dan Pak Rohidin ini tipe orang yang memang dia tuh masak sekali pertimbangannya tuh. Ya. Itu. Kalau udah waktunya masakan ini dimakan baru beliau ngomong. Betul. Ini kan masih panjang, makanya masih ada waktu kan. Bener nggak? Ngomong-ngomong soal waktu, kabarnya kalau ndak minggu depan ya, dalam minggu-minggu ini atau di pertengahan bulan. Dalam minggu ini atau pertengahan bulan Golkar akan kasih kejutan. Benar nggak kabar itu? Itu malah dari orang-orang Golkar sendiri. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Karena memang kita menyiapkan kejutan, tapi saya jujur tidak tahu apakah minggu ini atau kapan gitu loh. Tapi bisa jadi. Nah ini saya belum cross check juga ke pimpinan kan seperti apa. Ya kejutan-kejutan terkait mungkin siapa yang didukung atau seperti apa saya juga belum tahu. Iya. Tapi bisa jadi karena memang ya kan Golkar lagi ditunggu-tunggu terus ini. Ya, saya sebelum lompat ke kabupaten, saya mau tanya ini. Ya biasanya kan kalau kita di kepengurusan partai itu mulai usulan dari paling bawah nih, tingkat kabupaten kota, usulkan ke provinsi, pertimbangannya mulai siapa gubernurnya nanti, siapa wali kotanya nanti, siapa bupatinya nanti, gitu kan? Ya. Baru dari daerah diusulkan ke pusat, seperti itu kan? Ya. Nah fenomena sekarang bahwa di pusat sana, ya kan? Di pusat sana banyak yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan di daerah. Kayak gimana tuh Bang? Contohnya? Contohnya nih, nah, mana tuh contohnya? Banyak diusulkan ini tiba-tiba di pusat itu merubah. Nanti diajukan ini ada high table ya bahasa kita, kayak film zombie. Saya baru dengar ini Mas. Ternyata di pusat, di daerah mengusulkan ini di pusat dirubah. Ada manuver-manuver, ya kan keputusan itu sesuai tanda tangannya ketua sama sekjen. Apakah Golkar selama ini belum, Pak Rohidin pun baru belakang ini gitu loh mendeklarasikan dengan Bu Mary, yang lain juga, apakah terganggu karena permasalahan di pusat itu yang menentukan nantinya? Kalau menurut saya sih enggak sih ya, karena memang mekanisme sekarang digodok di pusat, kemudian tiba-tiba muncul ke bawah itu beda, saya rasa juga masih lumrah lah. Masih lumrah. Yang penting kan kita di sini tetap mekanisme itu tetap kita jalankan. Dalam artian kita jalankan itu adalah salah satunya itu tadi Abang bilang, usulan dari bawah dulu nih. Untuk calon wali kota, bupati, wakil, sampai ke gubernur. Kita lihat usulan dari teman-teman di bawah siapa. Kemudian digodok lagi di tingkat sesuai dengan jenjangnya, sampai ke provinsi, sampai nanti kita ajukan ke pusat. Tapi bukan cuma itu. Yang lain pun salah satu mekanisme pendaftaran ini kan siapapun yang mau Bang, nggak bisa ditutup juga Bang. Ya Bang Benny misalnya kan
mau nyalon, Pak saya mau maju, saya daftar dulu di Golkar. Masa kita tutup? Nggak boleh Bang, abang bukan kader. Atau dari kader abang nggak ada nama abang, nggak boleh masuk. Kan nggak begitu dong. Kalau memang abang merasa mau, ya boleh, monggo silakan daftar. Semua orang boleh daftar kok. Semua orang boleh daftar. Balik lagi saya bilang, di pusat pun yang saya tahu banyak juga yang belum keluar rekom Bang. Bukan hanya Bengkulu. Bukan hanya Bengkulu, ya saya bilang kan di contohnya di Banten. Banten sendiri kan kalau kita lihat di media kan udah bilang Golkar ngusung siapa. Tapi rekomnya juga belum keluar kan. Gitu. Karena kita memang sekali lagi kita mencoba, ya kan ini waktu juga masih ada dong. Ngapain kita harus 1 bulan lagi lah. masih 1 bulan lagi. Kurang lebih ya. Iya, ngapain harus buru-buru? Mungkin teman-teman partai lain punya strategi yang beda, mau duluan deklarasi silakan aja. Kalau Golkar kan ya itu tadi saya bilang, karena kita tuh solid dan kita merasa yakin dengan mekanisme kita, ya kita ikutin aturan main saja. Kalau memang masih ada waktu ya silakan kita tunggu. Kita teliti lagi, semua boleh maju. Nanti masalah di pusat ya kita lihat juga. Pusat biasa ngasih penjelasan. Kenapa memilih si A, si B, si C biasanya. Oke. Saya dengar kata-kata solid tadi. Teringat Bu Puan saya. Kenapa tuh Bang? Solid. Oh iya. Itu yang kameramennya itu bukan solid. Sulit. Sulit. Lagi sulit Bang. Tapi memang lagi musim kemarau Bang. Iya kemarau ya. Susah memang. Nanti dok, kalau udah pada pendaftaran nggak sulit lagi. Oke. Mungkin itu tadi ya soal Golkar di Pilwakot. Belum ada menentukan. Nah, apalagi semenjak Pak M. Saleh mengundurkan diri, saya tanya soal benar nggak ke Pak Beni Suharto, belum bisa disimpulkan. Belum bisa Simpulkan. Tapi kemungkinan itu ada. Semua kemungkinan terbuka. Sama semua sebenarnya. Termasuk dari kader Golkar sendiri yang betul bisa jadi di sana. Betul. Gitu ya. Nah kita masuk ke kabupaten nih. Kalau saya salah, tolong koreksi. Saya mulai dulu dari Kaur nih. Informasi yang nggak jauh-jauh kami dapat bahwa itu nanti Golkar ke Gusril. Bener nggak? Yang jelas Pak Gusril salah satu yang kita ajukan dan kita rekomkan secara dari kita ya. Tapi masalah resminya ya kita balik ke pusat. Gitu. Karena menurut kita memang Pak Gusril kan salah satu kader terbaik kita di Kaur. Jadi kan nggak ada salahnya juga kalau pernah kita menang juga. Dan pernah menang, pernah kalah beliau. Tapi mudah-mudahan sekarang menang lagi kalau memang dapat rekomnya. Pilihan lain untuk Kaur? Setahu saya nggak begitu tahu sih. Mungkin bisa nanti saya koordinasi sama bidang organisasi kali ya. Artinya lebih kencang ke Pak Gusril. Kalau yang saya dengar, yang saya tahu lah ya. Yang saya tahu ya ke beliau. Bengkulu Selatan, II Sumirat Mersya. Beliau ini adiknya apa ini? Adik ya? Adik Pak Gup. Benar ke sana. Seperti saya bilang kan, Bang. Yang saya tahu di selatan itu ada beberapa calon yang kita ajukan. Nah, kalau ada selain II siapa lagi tuh? Kalau kemarin yang saya tahu dapat rekom dari DPP itu ada anggota DPR sekaligus sekretaris Golkar Bengkulu Selatan, abang saya, Bang Dodi. Kemudian Pak Wabu sendiri, Rifai. Pak Rifai ya. Betul. Nah, termasuk salah satunya adalah Pak II. Ya. Dan sampai sekarang sama seperti yang saya bilang kan, rekom itu kan belum ada. Yang secara resminya. Nah, beberapa calon-calon ini memang tetap kita suruh untuk turun ke bawah dulu. Tetap bergerak. Dalam artian semua sudah, kalau secara internal kan sudah daftar semua nih, sudah dikasih rekom semua. Nah, tinggal sekarang ke bawah hasil survei seperti apa, nyautnya seperti apa. Baru mungkin DPP juga akan menilai dari sana. Mungkin kalau DPP sudah yakin, pasti akan manggil kita dong gitu loh, untuk menyampaikan, untuk diskusi. Jadi siapa yang akan ditentukan. Jadi kalau abang tanya udah pasti ke sana, ya saya mendahului Tuhan namanya. Dan mendahului ketua kami juga jelas. Karena belum tahu bang siapa. Belum ada lah. Belum pasti. Jadi wajar-wajar saya kalau saya bilang malah bagus kalau memang ada kader dari kami yang sudah kemana-mana lah. Apalagi kalau memang fotonya sudah dipasang di mana-mana, dipasangkan dengan A di B, berarti kan memang kader kita oke-oke dong. Nah, karena kan asumsinya begini,
ya kemarin kan ya dari Pilpres lah, politik dinasti Ya. apa ini gitu kan, sempat beredar isu kok ini mentang-mentang adiknya Pak Gop, nanti Golkar kasihnya ke Pak Gop, seolah-olah lain yang nggak punya kesempatan. Artinya dari Bang Reza sampaikan tadi, artinya itu isu itu nggak benar gitu kan, masih bisa kemana-mana gitu kan. Betul. Kalau menurut saya gini loh, kan balik lagi, semua orang punya hak. Sekarang ini Golkar juga satu sisi sebagai partai pemenang, Ya. pengennya menang dong, Oke. pengennya menang. Nah, kita lihat ini potensi-potensi ini, apakah memang harus dari internal sendiri, kader kita sendiri, ataupun dari luar. Oke. Nah, kalau memang ternyata yang serius ini adalah orang luar, mau gimana? Kalau dari kader sendiri kita lihat secara potensial, kayaknya berat gitu loh. Berat. Ya tetap kita utamakan tetap kader dulu, Bang. Gitu. Oke. Nah, itu Bungku Selatan. Seluma, geser ke Seluma nih. Isu yang kami dapat, data yang kami himpun, kabarnya ke petahana Erwin. Selain beliau ini juga masih keluarganya Bu Mary. Paut ya, iya. Ya kan? Apakah Golkar ke Erwin? Kan muncul juga nih nama Teddy ya, Teddy Rahman ya. Teddy Rahman. Nah, tapi lebih kuat ya karena Pak Gop sama Bu Mary, ya kemungkinan Golkar akan ke Erwin. Benar nggak itu? Saya belum tahu juga, balik lagi ya. Mungkin nanti abang kita koordinasi sama-sama lah ke bidang organisasi kali ya. Oh, di bidang Iya, karena kan ini kan terkait ini kan tentu pimpinan sendiri dengan organisasi. Iya. Tapi saya rasa organisasi pun belum ada tahu hasil itu seperti apa, dan saya yakin juga pimpinan pun juga belum tahu sebenarnya arahnya kemana. Tapi kalau untuk di Seluma yang saya tahu tetap masih dibuka semua sih, Bang. Masih dibuka semua. Masih dibuka. Kebetulan kita juga kader kan, sebenarnya kita ada memajukan ada beberapa kader kita. Tapi apakah kader kita tuh akhirnya benar-benar serius mau maju atau tidak kan tetap kita nilai sekarang. Meskipun ada sebagian kita lihat juga ada yang akhirnya nyerah kasarnya gitu ya. Kita lihat nih kader di luar partai kita nih siapa. Erwin dengan Teddy kalau menurut kita sih masih sama posisi. Dua-duanya daftar ke Golkar juga nggak? Yang saya tahu sebenarnya saya pernah dengar malah. Ini sebenarnya ketua kami berharap Erwin dengan Teddy ini berpasangan dulu lah. Lebih pasangan. mantap. Wah, kami malah baru dengar ini. Ya pengennya. Pengennya. Tapi kenapa tiba-tiba tetap memilih untuk maju masing-masing kan kita nggak tahu. Oh, gitu. Nah sekarang kalau masalah siapa yang didukung ya saya nggak berani jawab. Yang jelas semuanya punya potensi. Nah kalau masalah Teddy, kalau yang saya tahu Erwin memang mendaftar. Nah kalau Teddy saya belum tahu, Bang. Teddy Mendaftar apa tidak? Karena di itu kan di apa Golkar Seluma ya. Golkar semua ya. Iya. Oke. Mungkin clear yang semua ya. Geser lagi ke Benteng. Benteng ini yang kabarnya nih, tapi sama-sama kuat semua ya kan, politisi sama-sama kuat, yang satu ASN. Benar nggak informasi kalau Golkar ini condong ke Pak Sekda Benteng sekarang yaitu Pak Rahman? Balik lagi, Bang, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Jujur, karena memang di Benteng ini yang saya lihat ada dua kader yang memang bukan kader ya, ada dua calon yang memang kita lihat serius. Nah ini yang masih kita pantau ini. Nah, siapa itu? Ya salah satunya juga Pak Rahmat Pak itu. Rahmat. Iya. Satunya lagi saya nggak berani jawab. Silakan tanya 1005? Bisa jadi, nggak tahu saya. Evi Susanti? Yang saya dengar itu ada dua. Ada Tapi dua. siapa yang jelas yang saya tahu itu Pak Rahmat. Nah yang satu lagi silakan tanya sama Ketua Golkar Benteng mungkin. Oh. Tanyakan ke Bang Hendrik mungkin, beliau lebih paham. Bang Hendrik ya. Mm-mm. Coba tanya ya, nanti ya. Kebetulan ada Itu ada orang orang Benteng ya. Bos Benteng ya. Lagi menunggu Oh, ini. ini. Tapi sama Bang. Jadi sebenarnya mungkin netizen, masyarakat, Iya, teman-teman media mungkin menunggu-nunggu di Golkar. Kami pun sebenarnya juga menunggu ini. Menunggu ini ya. Iya, siapa ini gitu loh. Yang pasti realnya. Realnya, ya. Karena kalau teman-teman dengar banyak isu, tentunya kita lebih banyak lagi kita dengar isunya. Maksudnya sama kuat aja sih sebenarnya. Kecuali yang sudah pasti seperti di provinsi kita kan. Iya. Nah, ada beberapa yang menguat. Kalau memang kader kita sendiri sih kita inilah ya. Siapa aja oke lah ya. Tapi yang mungkin bukan kader kita ini loh yang mau kita dukung ini siapa, kita pun menunggu sebenarnya. Sebenarnya paling gampang nungguin calon-calon itu, ya kan? Tungguin aja di bandara. Mereka tuh sering bolak-balik Jakarta, ya kan? Bisa jadi. Lobby-lobby sama
ngambil rekom gitu kan. Atau tanya sama Pak Ketua kami pun juga beliau mungkin juga belum tahu kali pastinya siapa kan. Iya. Karena yang ini karena saya kan jujur organisasi ini banyak Bang, sampai keluar bahkan sampai di luar negeri pun saya berorganisasi gitu. Balik ke sini mulai dari Jakarta sampai balik ke sini ikut organisasi. Saya lihat beliau ini taat sekali gitu. Dan beliau ini ya sudah jalan apa adanya. Yang saya lihat ya, contoh misalnya bahkan sampai mungkin turun ke pemerintahan pun kita lihat kan beliau. Ya rekomendasi tetap dijalankan, mekanismenya seperti apa. Nah masalah entah itu ada lobby atau tidak, beliau saya rasa dibuka semua. Beliau tidak dia silakan. Fair nih biar hasilnya gitu ya. Fair. Tentu kalau seperti di Golkar ya tentu dia berharap kader yang bertarung secara ini kan. Tapi kalau memang ternyata kader nggak mau, yang lain bisa masuk, ya silakan tapi fair. Jangan bicara, mohon maaf ya, mengaku-ngaku orang dekat nih Bapak, misalnya kan. Saya lebih dekat sama Pak Ketua nih, biasa saya enggak ada Bang. Beliau orangnya fair. Dan ini luar biasa saya lihat. Dan ini memang saya rasa perlu belajar. Seperti kita lah anak-anak muda kan perlu belajar bahwa ya mungkin ada orang bilang ini politik dinasti diturunkan oleh Pak Rudy dan sebagainya. Ya semua orang punya hak dong. Tapi apakah betul alasannya itu kan sekarang kita pertimbangannya adalah Golkar harus menang. Terbukti tidak? Menang kan? Iya. Nah yang kedua ya kita lihat apakah ada yang dilanggar, kan tidak ada gitu loh. Kita buka semuanya. Kalau yang ternyata memang kerabat beliau memang serius, kita mau ngomong apa. Yang lain kita berikan kesempatan. Dan itu saya lihat karena saya juga ikut bantu mempersiapkan ini. Itu memang benar-benar apalagi pileg kemarin Bang. Pileg kemarin itu kan kader-kader kan banyak kan yang merasa udah ibaratnya nganter siang malam kali, nganter makanan ke rumah bapak lah kasarnya kan. Tapi nggak bisa seperti itu. Mekanisme partai itu semua dipukul rata. Sekarang siapa yang serius, siapa yang mau dan memang kelihatan memang betul-betul siap gitu loh Bang. Dan ini luar biasa menurut saya. Makanya memang pasti banyak dinamika tapi itu normal lah. Oke, geser lagi dari Benteng ke Pahang. Bener nggak informasinya ke petahana? Pak Wabub. Iya. Karena petahana udah habis. Iya. Pak Wabub. Pak Wabubnya. Ya, karena memang Pak Wabub kan kader kita. Tentu kita berharapnya adalah kader kita yang diprioritaskan. Tinggal kita kan balikkan lagi ke Pak Bang Zurdi ya, Bang Zurdi Nata. Apakah beliau betul-betul ini ya serius turun? Kalau kita lihat sih terus bergerak. Salah satunya itu ya. Iya. Tapi ada yang lain nggak yang coba? Kalau yang mendaftarkan kemarin ada beberapa Bang. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Bahkan yang beberapa itu saat kita melakukan konsolidasi calon-calon kepala daerah semua kita undang. Kita undang. Kan kita lihat keseriusannya seperti apa dan terus berjalan. Dan ya coba dicek lah, lihatlah. Pasti meskipun ada kader kita, tetap yang lain pun kita tetap buka. Karena tetap Golkar ini punya beban. Bebannya ini tetap gimana caranya kan calon ini menang gitu loh. Gitu. Lanjut Rejang Lebong, petahana juga kabarnya. Iya, balik lagi Bang. Petahana kader ini juga. Kader Golkar. Kader Golkar Bang. Petahana lagi, kader Golkar lagi. Masih jabat bupati sekarang ya. Masih jabat bupati dan beliau juga menyatakan kesiapan ya. Meskipun Samsul, kita buka ya. Saya juga sempat dengar selentingan mau maju juga, entah berpasangan dengan siapa. Orang Golkar sendiri juga kita silakan aja juga. Selain Pak Samsul siapa lagi dari Golkar? Ya kan banyak sebenarnya dari Golkar nih sebenarnya. Ketua Golkar Lebong misalnya waktu itu Kak Lofi berniat untuk maju. Mungkin Pak Wahono juga mungkin sudah ada yang nawar-nawar beliau juga kan. Ya silakan saja gitu loh. Tapi apakah Golkarnya lari kemana? Yang pasti kita prioritasnya ke kader dulu. Kalau memang ada kader kita yang terbaik, tentunya kita harap itu yang dapat kader itu. Iya. Nah Lebong kami baru dapat 3 nama tentunya kan. Sementara agak ini ya, agak unik dan menarik ini. Nah gimana Bang? Abang dengarnya gimana nih? Enggak, yang pertama dapat kabarnya itu kemungkinan Golkar akan mendorong Pak Azhari Jaksa untuk diberikan mandat dari Golkar bertarung di pemilihan Lebong. Tapi ada kabarnya juga ini
Nggak tahu saya benar apa enggak ya, tapi tanyain lah ke Pak Kopli nanti ya. Kemarin Pak Kopli juga Sambil minum Bang ya. seminum minum. Kok saya nanyain Kopli jadi pengen minum Bang Reza. Bener nggak? Golkar ada condong juga ke Pak Kopli karena Pak Kopli ini kan kader PAN ya. Yang jelas PAN dengan Golkar ini bertarung di Pilgub. Nah ini yang agak ini sebenarnya ke Azari apa ke Kopli sih Golkarnya? Yang Abang tahu gimana? Jujur kalau Lebong sama info yang saya dengar dari Abang gitu loh. Jadi belum tahu kita pastinya kemana. Tapi yang jelas tiga calon ini. Satu lagi si Romeo ya? Ya. Nah ini setahu saya sudah mendaftar semua dan sudah kita pantau semua gitu loh. Masalah larinya kemana, nah, saya belum tahu dan belum ada dengar sentingan-sentingan juga untuk di Lebong seperti apa. Termasuk bendahara umumnya PAN itu Si Pak Kopli? ya termasuk beliau. Iya. Iya. Tapi kan gini Bang, masalah gubernurnya bertarung siapa di kabupaten siapa, kalau menurut saya sih susah juga kalau kita bilang harusnya sejalan ya, meskipun sebaiknya memang searah kan, karena kita masih dalam satu ruang lingkup gitu. Jadi kan kita ini kan berpikirnya kepentingan, kalau di kepentingan rakyat lah gitu. Kalau memang rakyat di Lebong arahnya seperti apa ya tentu kan kita harus menyesuaikan juga gitu loh, meskipun itu misalnya secara politik partainya bertarung gitu loh. Ya, tapi kita lihatlah nanti. Masih inilah. Sama lah yang saya belum berani jawab kali itu karena memang saya dengar pun saya belum ada. Selentingan info yang saya terima pun sama seperti Abang lah, ada Pak Jaksaan lah mau diiniin, ada sih ya seperti itulah. Arahnya kemana belum tahu. Nah, yang menarik ini Bengkulu Utara. Ya kan? Tapi sebelum Bengkulu Utara kita ke Muko-Muko dulu. Nah, Bengkulu di Muko-Muko ini kan. Ini kami coba kontak ke orang Muko-Muko, ini bakal pertarungan istilahnya kalau di Liga Champion itu grup neraka gitu kan. Untuk pilkada Muko-Muko ini. Kenapa? Ada bau-bau rematch nih antara petahana sekarang dengan lawannya dulu yang juga dulunya petahana. Ya kan? Antara Pak Sapuan dengan Pak Khairul Huda. Nah, yang saya tahu kader Golkar itu Pak Khairul Huda. Tapi saya dengar kabarnya Golkar malah ke petahana. Ya kan? Selain ada dua nama lagi yang kita dapat ya untuk Muko-Muko itu Pak Edward sama Rejes ya kemarin ya. Rejes ya, kalau nggak salah saya itu Edward Rejes. Nah, dua orang ini yang juga bertarung. Itu yang saya tahu bahwa Pak Khairul Huda kader Golkar. Tapi informasi kita dapat Pak Sapuan juga mau nih perahu Golkar. Itu seperti apa? Ya sama seperti yang di Kaur lah kasarnya. Di Kaur. Ya tentu kita berharap ada kader kita. Sekarang ketua Golkar Muko-Muko itu adalah kader kita, dan beliau juga dulunya adalah petahana. Nah, kita berusaha mendorong beliau tentunya. Tapi kan balik lagi Bang, Golkar ini kan seperti saya bilang, semua kita terima. Mana yang serius sekarang? Mana yang serius ya? Iya. Dan ini pun masih digodok gitu loh, seperti apa. Nah kalau kita bicara petahana tentu ada nilai plus kan. Makanya kalau ditanya larinya kemana, sampai sekarang pun belum ada sih kalau untuk di sini. Karena memang ini benar-benar dilihat kesiapan dan keseriusan dari para calon ini. Yang saya tahu memang dua ini mendaftar gitu loh. Oh, dua ini. Kalau dua nama yang lain tadi, yang saya belum nggak tahu saya. Belum tahu. Yang jelas dua itu. Ada, nah, tapi apakah memang larinya kemana? Saya yakin sih. Kalau menurut pandangan saya itu tetap kita mengusahakan untuk kader kita dulu. Iya, tapi kan dinamika dia berjalan nanti. Kita nggak tahu, banyak alasan-alasan pribadi kan, entah bisa saja berubah kan. Iya. Tapi sampai saat ini masih tetap Golkar fokus di kader masing-masing. Oke. Kita geser lagi ke Bengkulu Utara. Yang paling seru nih. Seru ini. Kayak
kate lawan tadi kan. Iya. Sing tiada lawan, Bang. Lawan Koko. Saya dengar kemarin Golkar walaupun bukan kader ya, mungkin karena dia ASN atau apalah, Golkar akan mengusung calon sendiri untuk Pilkada Bengkulu Utara. Namun belakangan nama yang kami dapat itu Pak Haryadi ya. Beliau ketua PGRI Provinsi Bengkulu, beliau juga sekarang salah satu pejabat di Provinsi Bengkulu. Tiba-tiba sebulan belakang, 2 bulan belakangan ya, namanya hilang dari radar untuk dicalonkan dari Golkar. Nah, kabar yang kami dapat juga bahwa koalisi besar itu banyak perahu partai-partai akan bergabung bersama ARI untuk melawan kotak kosong. Nah, informasi dari Bang Reza sendiri sih, dinamikanya di Bengkulu Utara yang katanya lawan kotak kosong, bener nggak itu? Atau Golkar takut lawan ARI sehingga nggak jadi menyalonkan sendiri? Sorry Bang, ini gaspol. Ya, sebenarnya info yang saya dapat pun sama seperti abang lah. Ya. Dan memang tentunya kami awalnya yang saya tahu itu berharap ada kader Golkar karena memang suara Golkar kan di utara itu luar biasa. Luar biasa. Ya, okay. Kita dapat 2 kursi, kemudian suara ketua Golkarnya besar sekali gitu loh, tertinggi setahu saya seprovinsi Bengkulu 17.000 sekian gitu. Nah, setahu saya komunikasi terakhir antara ketua itu adalah kita berharap ada kader Golkar yang maju gitu. Entah itu Mas Lili sendiri atau siapa yang bisa maju kader Golkar di sana. Tapi memang info yang saya dengar terakhir memang itu tidak terjadi. Nah, berusaha untuk menjalin komunikasi dengan calon yang akan maju, tapi ternyata juga sama, kayaknya pada mundur semua. Mundur semua kalau iya kan, ngedengar kan kita kan lihat ternyata nggak ada yang jadi kan Pak. Iya, sama saya juga dengar, kita berharap ada yang lain lah, tapi ternyata tidak ada juga. Nah, yang saya tahu ya yang namanya partai ya kan tetap butuh harus ada yang diusung gitu. Yang kita lihat sekarang yang memang tinggal si Ari ya. Ari. Nah, tapi apakah itu lari ke Ari saya tidak bisa jawab gitu. Saya nggak berani jawab. Bisa jadi entah termasuk dalam kejutan, bisa jadi juga enggak. Karena memang ya itu fenomena utara ini kan juga dari kemarin-kemarin juga begitu-begitu aja kan. Kayaknya orang-orangnya komit semua, Bang. Udah satu-satu aja gitu loh. Kayak milih itu tuh apa? Musyawarah apa namanya? Bukan lewat pemilihan itu, mufakat ya. Iya. Nah, justru malah sebenarnya bagusnya kan begitu. Musyawarah Musyawarah mufakat, Bang. Iya, jangan voting maksudnya kan. Iya. Nah, kayaknya memang orang utara memang udah kayak gitu semua. Sudah di levelnya udah mufakat gitu. Oh iya, ya. Sepertinya. Kan kita nggak tahu, Bang. Iya. Kita nggak tahu. Nah, karena gini, soal utara itu yang bikin orang penasaran, yang bikin orang bertanya-tanya, ini Golkar nih sengaja ini kayaknya nunda-nunda atau ini gitu kan, tiba-tiba di akhir katanya Ari ada lawan. Sebenarnya konteksnya bukan menunda-nunda, Pak. Oke. Dan seperti saya bilang dari awal bahwa fokus di Golkar ini kan adalah kita total semuanya ke pilkada. Iya. Dan ini harus sejalan. Kepentingan pilkada ini harus sejalan dengan kepentingan yang di level kabupaten kota. Iya. Jujur kita kalau bisa sejalan dengan gubernur. Okay. Dan tentu saja Golkar harus bisa memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin karena kita udah menang di pileg nih. Iya. Nah, jadi gimana caranya mengambil keputusan itu jangan terbuka, kan saya bilang Pak Ketua kami ini pertimbangan beliau dalam. Iya. Saya tahu. Ya, mungkin kita kalau mau levelnya sama, kita mungkin harus sampai profesor juga. Beliau kan profesor. Profesor beneran nih ya. Iya. Nah, mungkin kita harus jadi profesor juga kalau mau paham nih kenapa beliau lama gitu. Jadi bukan dilihat menunda-nunda, Bang. Ya, batas waktu masih 1 bulan lagi, masih lama sekali kalau saya bilang. Nah, mudah-mudahan hasil yang dikeluarkan nanti adalah memang betul yang terbaik. Itu. Jadi nggak ada istilah nunda-nunda juga nggak. Kan yang lain juga belum, Bang. Iya. Banyak nanti terakhir ada kotak Pandora. Oke, Bang Reza. Kita mulai di akhir ini ya. Apa itu tuh berapa lama tuh? Sejam.
Udah sejam ya? Sejam ya. Nah. Nggak berasa ya. Udah sejam lebih ya? Iya. Pas lah sama ya kayak kandung kakak jodoh kemarin kan lebih sejam kan? Ini kan ini jadi adil juniornya. ya? Oh iya junior. Sedikit banyak belajar dari beliau. Belajar dari beliau ya. Kayaknya cocoknya jadi juru bicaranya. Kakak jodoh. Tapi betul, Bang Zul itu beliau dulu adalah juru bicara Partai Golkar. Ya, humas dan komunikasi ya. Wakil ketua bidang media dan penggalangan Informasi. opini. Penggalangan opini. MPO kalau kita MPO, bilangnya. ya. Ya, sama lah intinya seperti ketua bidang humas lah. Humas gitu ya. Ya. Oke, di akhir nih kesimpulan kita minta sama Bang Reza apa untuk Pilkada Bengkulu ini? Kalau dari kami itu tentu saja kalau saya lihat dan saya menyimpulkan ya dari pola pikir, cara pengambilan keputusan Pak Ketua dan mekanisme kami di Golkar itu kita tentu mau pilkada ini berjalan dengan damai aman. Damai. Mari kita bersaing secara sehat karena beliau sendiri saya lihat ya bersaing saja gitu loh. Tujuannya bersaingnya ini kan yang memenangkan hati rakyat Bengkulu. Apa yang dibutuhkan orang Bengkulu, tidak banyak berdrama. Contoh, saya juga sama tuh dengar abang tadi ngomongin masalah yang ijazah kan. Oh iya, soal ijazah itu. Ijazah itu nggak ada itu bang, itu isu. Bahkan langsung kita cek sama anaknya, oh nggak ada itu, entah dari mana berita itu. Jadi Enggak gini. hmm, Nama dikit ya, kameramen ya, nama dikit. Soal ijazah. Ijazah ini kan selama ini digaung-gaungkan oleh pihak biru ini ya. Selalu memerdekakan ijazah. Siapa yang dibantuin anak-anak yang ijazahnya ditahan nih katanya kan, ditahan, dibantu untuk anak ini bisa dapat ijazah. Tiba-tiba kemarin ada keluar surat ya, surat untuk meminta seluruh kepala sekolah memberikan ijazah kepada siswa-siswi yang masih tertahan di sekolah. Nah ini kesannya sepertinya kayak kebakaran jenggot mungkin ya, sehingga masalah-masalah ijazah ini ada instruksi atau apalah surat Pak Gub itu memerintahkan untuk membebaskan ijazah-ijazah yang tertahan, tanda kutip ya, membebaskan. Kenapa udah mau pilkada? Itu seperti apa yang Bung Reza tahu? ya balik lagi saya bilang kan, ini saya tidak bisa menjawab ini karena itu kan keputusan beliau sebagai gubernur dan kita berbicara saya kan dari sisi Partai Golkar. Tapi kalau saya lihat dari sisi pandangan kita masyarakat umum saja, kalau saya melihat gini loh, ini kan tiba-tiba digaungkan oleh pihak sana. Nah seolah-olah permasalahan ini besar gitu loh. Nah sekarang apakah permasalahan ini terjadi betul-betul atau tidak, saya tidak berani jawab betul-betul terjadi apa tidak gitu loh, karena kan balik lagi setiap kepala sekolah ini kan mandiri semua bang. Kadang-kadang mereka ini kan bikin kebijakan-kebijakan sendiri. Ya bisa jadi kan tidak terpantau dengan beliau. Tapi mungkin setelah mendapat info yang ternyata bisa digoreng dengan kawan ini kan, ya beliau daripada ini panjang, ya sudah mungkin mengeluarkan kebijakan seperti itu. Tapi saya yakin ini kan lebih ke reaksi positif gitu loh, bukan sebuah langkah yang kebakaran jenggot, tapi sebuah reaksi positif dalam artian gini, oh berarti mungkin terjadi nih di bawah yang saya tidak tahu. Nah daripada ya saya tegaskan lagi aja lah. Karena kenapa yang isu yang digoreng ini pun saya juga, kita kan akhirnya kita ngecek nih, kita sebagai relawan lah, saya kan juga menganggap diri saya relawan lah, dalam artian menanggapi isu-isu yang ada gitu loh. Kalau misalnya ternyata isu itu negatif, kita cek kepastiannya, dan sepertinya tidak ada itu gitu loh. Ternyata kita cek ke anaknya sendiri pun katanya enggak seperti itu gitu loh. Ya sudah, dan ini saya nggak tahu ya apakah ada teman-teman nanti yang akan membuat klarifikasi secara resmi atau tidak kan ya, tapi balik lagi biasa lah bang, ini isu seperti ini biasa lah. Tapi yang saya tangkap maksud Mas Reza tadi, intinya kalaupun ada ijazah tertahan atau ada yang nunggak pada ini, Pak Gub ini pengennya udahlah kasih ijazahnya ini biar dia bisa lapor aja, ngomong, kasih tahu, maksudnya tuh kasih tahu saja. Ya, iya, karena memang kan setahu saya kebijakan Bapak itu adalah ya memerdekakan itu tadi. Tidak boleh ada yang namanya istilahnya ditahan-tahan kan.
Intinya bukan karena politik, bukan karena pilkada, Pak Iya. ini anaknya yang perlu dia perlu ijazah dilancarkan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada permasalahan, ya itu kan kadang-kadang tuh kan terjadi itu kan ya entah itu oknum, entah itu ada di beberapa titik. Ya tapi balik lagi kan itu bukan ibaratnya memang diniatkan harus seperti itu kan, tidak gitu loh Bang. Biasa aja lah gitu loh. Ya kalau memang ada yang merasa ada masalah terhadap ijazah tinggal ngomong kok. Tinggal ngomong. Dan ini momen pas kan ini momen pilkada. Iya. Jadi yang SD SMP juga sama, kalau ada masalah ngomong aja pasti dibebasin juga kok. Sama aja Bang. Enggak hanya SMA ya. Enggak hanya SMA, SD SMP kan. Kalau SD SMP yang ada. Cuma kan kita nggak bermain di sana Bang. Oh, gitu. Iyalah, beda kelas lah. Oke, lanjut kesimpulan tadi. Apa lagi? Ya itu tadi saya bilang kami ya Partai Golkar tentunya merasa ini adalah momentum yang sangat baik karena ternyata ketua kami sendiri bisa maju untuk ikut dalam kontestasi pilkada sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ibu Miriani. Ini juga membuktikan bahwa memang apa yang sudah kami lakukan, program-program dari kepartaian itu sendiri itu berarti berjalan dengan baik. Nah, kami harapkan nanti hasilnya apapun itu, mau Pak Rohidin ataupun calon-calon lain yang menang, itulah yang terbaik buat masyarakat Bengkulu gitu loh. Dan kalau bisa ya kita bersaing itu secara sehat sajalah, jangan sampai ada black campaign. Kemudian ya kalau kita mulai belajar juga lah kampanye-kampanye dengan mungkin menyampaikan visi misi, turun ke masyarakat, bukan dengan menyebarkan isu, tapi betul-betul turun menyebarkan ide gitu loh. Ya seperti itu. Dan sampai saat ini kami sendiri pun di Golkar, terutama di bidang saya ya, udah banyak planning kita mengadakan event, olahraga, kepemudaan. Itulah lebih baik seperti itu sajalah gitu loh. Jadi kan hidup ceria, memang pesta rakyat kan, namanya pemilihan ini kan pesta rakyat dong. Ya kita berpesta lah gitu loh. Itu Bang. Bersaing riang gembira, pilkadanya juga riang gembira. Iya. Berpesta pun harus riang gembira. Gubernurnya Rohidin Mersyad. Wah, saya nggak bisa ngomongin. Pas pula dia tutup ya. Makasih Bang Reza, sehat selalu, sukses ya. Amin. Salam buat teman-teman dan senior-senior ya, kando-kando di Golkar. Terima kasih. Sehat selalu, salam buat Pak Rohidin sama Bu Miriani ya. Siap, Selamat berjuang. Itu tadi bertarung dengan riang gembira. Pesan dari Golkar. Dan harapannya juga partai-partai lain seperti itu. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Pol.